Halo, iya, gak tahu kenapa nih Pak dijegal semesta ini ya, sinyalnya nih ya, belum apa-apaan Ya, udah keputus. Baik, lanjut. Oke. oke. Kita hari ini akan bahas soal dasar-dasar trading forex untuk pemula, kemudian gimana bedain Betul. juga dengan yang ilegal itu loh, bedanya jauh banget ya. Jadi saya baru tahu dari Pak Dwi bahwa yang namanya binary ini tidak diterima di dunia dan di akhirat ya. Maksudnya bahkan industri perjudian pun tidak mengakui loh keberadaan binary ini. Kenapa? Coba Pak boleh dijelasin. Kenapa dia Oke. ditolak di dunia trading, dia ditolak di dunia perjudian, dia ditolak? Karena pertama manipulasi datanya itu loh, Ci. Mm-mm. Manipulasi data, kemudian juga mungkin bandel juga itu sistem perdagangannya. Yang sebetulnya banyak ngerugiin, banyak laporan di beberapa negara, laporan segala macam sebetulnya sudah nggak terlalu lama juga baru ada. Kalau option sendiri sudah ada, tetapi option itu berbeda jauh dengan binary option. Nah, kalau kita binary option cuman menebak aja harga naik atau turun dalam tempo beberapa saat ke depan. Gitu loh. Iya, apa Dan Pak yang ketika bikin dia bahkan industri judi pun tidak mau mengakui binary option ini? oh, karena dia sebetulnya ada perbedaan ketika pakai demo account kemudian juga real account. Ketika real account pun di berbeda perangkat dia beda harganya, Ci. Kemudian Hmm, juga kadang-kadang ya banyak orang protes dong kalau berbeda kayak gitu, ya kan? Kemudian banyak mm-mm. dirugikan yang akhirnya ya ditolak. Setelah diteliti sama lembaga yang berwenang di sana, ternyata memang betul gitu. Jadi dari sisi risk rewardnya aja itu yang salah satunya dibikin industri perjudian pun tidak mau mengakui Nah, binary options ya Pak. Karena kalau kalah udah pasti iya, telak 100%, kalau menang dapatnya nggak 100%. nah, pilihan, malah pilihan kalau menang. Ada yang dapat 60 diambil, 70 diambil, maksimal 80. Jadi Mm-mm. sekali sekali shoot ya sudah pasti ada yang rugi 25 atau 30 dolar persennya kan gitu. Oke, jadi itu ya, jadi tidak eh, apa ya, tidak fair lah seperti itu. Nah, oke. Tapi dia memanfaatkan chart dari berbagai macam aset ya Pak untuk di binary options itu mungkin juga termasuk diantaranya chart Iya. mata uang seperti itu untuk main tebak-tebakannya itu ya Pak ya. Nah, ini perlu diketahui konsep dari forex sendiri kan sebetulnya forexnya sendiri adalah pasar fisik, Cik. Mm-mm. Fisik, saya cek lagi. Pasar sudah ya. Pasar Iya. fisik, kemudian Mm-mm. transaksi untuk realnya sendiri dari forex itu sebetulnya ada para pelaku pasar itu. Saya, lalu saya matiin deh. Ah, Mm-mm. eh, dari mana tadi? Nah, pasar fisik di mata uang itu sendiri ada para pelaku itu siapa? Bank sentral, kemudian perbankan, hedgers, kemudian brokers itu ada yang menggerakkan pasar fisiknya. Ya, tapi sebetulnya intinya bukan pasar sih, perbankan itu. Kemudian dia berusaha untuk membeli atau menurunkan suku bunga yang menggerakkan market, posisi buyer dan seller. Fisiknya seperti itu. Nah, pergerakan pasar fisik ini ternyata ada pasar tersendiri. Pasar tersendiri yang memanfaatkan pergerakan yang disebut dengan derivative market. Derivative market yang memanfaatkan pergerakan harga naik dan turun hanya dengan mempergunakan margin dana. Dana jaminan atau kalau di Indonesia dikenal dengan istilah kontrak ya. Jaminan kontrak. Mm-mm. Mm-mm. Ketika ambil posisi buy, kasih kontrak, kemudian dijaminkan satu lot, hitungan satuan transaksinya satu lot $1.000 contohnya. Ada nilai per point value yang terjadi ketika dia naik maupun ketika dia turun. Ketika naik, kalau Anda posisi buy berarti profit, ya kan? Kalau Anda ambil posisi sell, nggak punya barang sekalipun, itu bisa karena pakai jaminan kontrak itu. Per point value-nya dapat, ya itu untungnya. Kalau berbalik, ya nggak ada kerugiannya di situ, gitu. Nah,
itu kan ada per point value kalau ada di market forex konvensional, istilah tanda kutip forex yang kita pakai dimanfaatkan oleh binary option ini, pergerakannya itu untuk mengambil opsi, dua opsi namanya binary, opsi beli, opsi naik dan opsi turun. Kemudian ketika perjanjian awal 1 menit dia naik atau turun, kalau benar ya dapat 80, kalau rugi 100%. Nah itu sebetulnya kalau dibilang forex, pakai forex, iya pakai pergerakan forex, tetapi mekanisme perdagangannya yang berbeda gitu. Oke, mekanisme perdagangannya yang totally berbeda ya. Saya ulang Iya, kembali. Jadi kalau di pasar forex itu menurut data ada 6,6 triliun dolar Amerika Serikat pergerakan mata uang dunia nih ya. Real currency ini iya, ya dengan berbagai macam pelaku pasar ya. Kalau di pasar real mulai dari bank sentral, kemudian perbankan, hedgers itu adalah orang yang atau badan usaha yang punya usaha untuk apa tuh Pak? Untuk mengoffset melindungi risiko nilai, dari pergerakan suatu aset ya Pak ya, lindung aset yang nilai. dia punya. Kemudian juga ada broker, iya aset yang dia punya. Kemudian ada broker dan juga ada yang speculators kayak gitu ya. Nah, Dalam bentuk kemudian institusi. dalam bentuk institusi. Pak, kalau buat teman-teman yang belum pernah trading forex nih kan mungkin punya pertanyaan kayak gitu. Kalau Ya, seseorang oke pasang posisinya bener nih di forex, dia pasang buy dan memang harga posisi yang dia pilih itu memang beneran naik, atau dia pasang sell dan memang ternyata posisinya tuh beneran turun seperti itu. Nah, itu sebenarnya uang cuannya itu dari mana sih Pak? Kayak gitu. Masih related dengan oh, penjelasan yang tadi. ya. Sebetulnya kita, saya harus gimana ya, bentar. Mungkin, Jadi teman-teman ini saya kenapa kolaborasi dengan Monex karena saya jujur aja sering dapat tawaran untuk apa ya seperti ini ya kolaborasi dengan broker forex. Tapi saya align dengan Monex karena Monex ini misi edukasinya tuh tinggi ya teman-teman. Jadi di sini kita semua mau bareng-bareng belajar baik dari sisi teknik dan strategi trading. Mungkin ada beberapa juga yang itu bisa kita terapkan juga kalau misalnya kita trading saham. Dan ada juga mungkin teman-teman yang selama ini tuh penasaran trading forex tuh kayak gimana sih. Nah, lebih baik kita belajar edukasi diri bareng-bareng kayak gitu daripada kita uh, bingung nanti terus tersesat di jalan seperti itu ya teman-teman. Oke Pak, iya. silakan boleh tunjukin Pak. Nah, bisa kelihatan di layar ya, saya capture yang Iya. ada di laptop. Itu Mm-mm. sebetulnya transaksi yang ada di Indonesia itu sudah diatur dalam undang-undang terakhir nomor undang-undang 10 ya tahun 2011. Itu mengatur Mm-mm. tentang penyelenggara bursa berjangka dengan peserta bursa berjangka. Nah, kalau pialang seperti Monex itu namanya pialang, itu pesertanya. Kemudian kalau penyelenggaranya adalah pedagang. Nah, saya cerita di sini sedikit bahwa ada lembaga yang sudah diundangkan yaitu penyelenggara sebagai apa namanya yang di dalam perdagangan berjangka ini namanya pesertanya yaitu pialang. Monex Mm-mm. disebut dengan pialang, ya kan? Monex Iya. dengan pialang. Nah, kalau penyelenggaranya adalah pedagang, mungkin lebih dikenal dengan liquidity provider. Mm-mm. Ya, antara nasabah dengan pedagang yang nasabah mengambil posisi beli di platformnya MFX seperti dilihat di situ, dia menyalurkan amanat itu ke pedagang. Ada dua institusi. Mm-mm. Nah, itu kan dua belah pihak. Makanya sering juga Mm-mm. disebut dengan bilateral. Oke. Bilateral. Ketika ambil posisi buy 5 lot, itu langsung diteruskan oleh pialang ke pedagang. Pedaganglah Mm-mm. yang mengambil posisi itu 5 lot gitu kan. Kemudian pedagang itu bisa saja dia kalau nggak match apa namanya volumenya, dia Mm-mm. bekerja sama dengan pedagang-pedagang lainnya.
Iya. Nah, kalau match mungkin sama saya sama dianya dikelola juga di situ, gitu. Mm-mm. Nah biasanya ini apa namanya ada kerjasama antara pedagang dengan pedagang-pedagang lainnya. Ketika bapak ibu tutup posisi, rekan-rekan tutup posisi belinya, berarti kan harus dijual ya. Ketika Iya. pada saat dijual itulah pedagang mempunyai kewajiban untuk menerima posisi itu, gitu. Jadi hubungan antara pialang dengan pedagang. Nah, di kita juga ada multilateral seperti halnya di saham. Iya. Artinya apa? Ketika ambil posisi beli, nasabah beli, misalnya 5 lot, ada pasar yang berbeda account, jenis account yang berbeda, itu langsung dilempar ke pasar dan diterima oleh orang juga gitu langsung. Jadi hubungannya antar nasabah ke nasabah, tetapi kita nggak tahu nih siapa yang nerima posisi kita. Nah kalau Oke. match sudah selesai, tapi kalau ternyata kita beli harganya nggak ada, kan nggak ada yang ngejual. Kalau kita mau beli harganya nggak jual, ya kita ngantri sampai harga itu ada. Kecuali platform itu memberikan alternatif untuk untuk mengambil semua posisi apapun, harga di berapapun diambil, ataupun berapa lot yang harus kita ambil kalau nggak ada harganya, seadanya. Nah, Oke. seperti saham persis, Cik. Oke. Nah, itu namanya Teman-teman, multilateral. hai Rahman. Yang nanya boleh di kolom komen aja ya, karena ini kan kita IG Live-nya di akunnya Monex ya. Jadi yang bisa lihat pertanyaannya Pak Dwi, tapi Pak Dwi di sini fungsinya bukan fungsinya, perannya sebagai narasumber. Jadi pertanyaannya di kolom komen aja ya. Pak, ada yang nanya pedagangnya apakah sama dengan bandar, Pak, katanya. Pedagang ini liquidity provider, ya istilah kasarnya ya dia yang mempunyai resiko itu antara posisi beli dan jual nasabah gitu. Oke. Seperti itu ya, dan semuanya itu Iya, sudah diregulasi ya Pak, sesuai ada dengan. regulasinya. Dia Mm-mm. juga harus punya Oke. kewajiban untuk ada dana minimum yang ditetapkan kan, dihitung Mm-mm. sama Pak, tadi balik auditor. lagi. Mm-mm. Ya, Oke, gimana? maaf nih Pak, kayaknya agak-agak lag juga ya. Mohon maaf kalau Yo, kayaknya saya apa sih namanya belum selesai Pak Dwi ngomong, saya udah potong gitu. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, nah kan kita dalam rangka tadi ngebahas soal bedanya binary options dengan trading forex biar nggak pada salah kaprah kayak gitu kan. Nah kemudian Pak, kalau misalnya di binary itu kan jangka waktunya itu udah ditetapin dari awal ya Pak, mau waktunya berapa Ya, lama. Kalau di forex ini kan bisa bebas, kita mau buka tutup posisi kapan kayak gitu ya Pak ya. Maksudnya tutup posisinya sih lebih utamanya. Boleh ya. dijelasin nggak Pak? Nah, kalau di binary setahu saya, karena saya juga nggak ahli itu, nggak nyoba sekali gimana sih, oh ternyata gini. Kalau di binary option itu sebetulnya kita buka posisi, ada pilihan antara beli dan jual, antara naik dan turun. Kalau kita Mm-mm. klik naik sebelumnya, berarti kita harus memilih modal yang kita pakai berapa. Contohnya 15.000, karena minimal $1 di sana, Ci. Kalau Mm-mm. dolarnya 15.000 berarti 15.000 kan. Nah, Mm-mm. kita pilih dolarnya di sana. Ketika kita pilih dolarnya 15.000, klik naik, ada pilihan juga berapa menit janji kita untuk tutup. Nah, kalau satu Mm-mm. menit ternyata harganya turun, itu nggak peduli harga sebetulnya, nggak peduli harga di berapa. Yang peduli sama dia itu naik dan turun aja. Jadi cuman binary kan, dua arah itu, beli, Mm-mm. naik dan turun, beli dan jual gitu. Nah, Iya, kalau benar otomatis kalau kita pilihannya 80%, 80% uang kita kembali. Dana kita modal dan uang kelebihannya tadi 80%. mm-mm. Nah, kalau salah 100% uang kita hilang dalam satu Ya, menit. jadi sebelum bertanding pun kita sebenarnya sudah kalah ya, karena Kalah eh 20 ya. iya yang kita pertaruhkan tuh udah nggak imbang gitu. Kalau menang kita Udah cuma nggak dapat imbang. 80, kalau salah udah 100%-nya udah hilang. Karena itulah sekarang ditindak akhirnya setelah korban-korban bersuara Wah, kayak gitu. Karena platform ini tuh dari awal udah nggak fair kayak gitu iya, kan. iya. Itu Heeh. ada skema Ci di saya gambar di layar tuh. Ya kan? Boleh dilihat ya teman-teman tuh. Kelihatan tuh ya. Kalau Bedanya mekanisme forex yang dengan binary option. ya.
Kemudian mekanisme perdagangan, sistem perdagangan yang berbeda. Kalau di forex kan melepas posisi tanpa dibatasi waktu. Ya, kalau di binary dibatasi waktu. Kemudian kalau di forex sudah jelas memanfaatkan poin atau pips, value per point. Kalau binary option dia benar dan salah aja, binary benar dan salah dua itu. Kemudian aksinya kalau di forex analisa lebih besar daripada spekulasi. Kalau di binary gambling lebih besar daripada analisa karena gampang banget kan tebak-tebakan gitu, buy atau sell. Ya ilegalitas sekali lagi. Di forex terregulasi menurut negara yang bersangkutan. Kalau di Indonesia kan Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. Kalau di sana tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa binary option sendiri ilegal di semua negara. Di semua negara ya. Jadi di negara manapun tuh nggak legal. Bahkan di negara yang melegalkan perjudian atau di otoritas satu wilayah melegalkan perjudian, tuh binary tetap aja ilegal. Tapi licinnya mereka ya memanfaatkan kelengahan dari cloud ya, apa namanya internet segala macam, jualan segala macam lewat jaringan internet jadinya, gitu loh. Nah, oke. CKR, terima kasih pertanyaannya, nanti kita bahas ya. Ini pertanyaannya udah cukup, kayaknya udah pernah trading forex nih kalau dari cara nanyanya nih. Oke Pak, ada pertanyaan, kalau di forex sebenarnya bisa loss sampai 100% juga nggak Pak? Apa yang bikin seorang forex trader itu bisa sampai loss 100%? Oke, sebetulnya dari margin, dari pengetahuan money management. Kalau uangnya nggak cukup, kemudian dipaksakan, kemudian nggak di stop loss, itu 100%. Ruginya 100%, saya kembaliin lagi ya. Nah, ruginya 100%. Tapi apakah mungkin dalam tempo 1 jam itu bisa loss nggak 100%? Bisa aja, karena dia nggak ngitung apa kemampuan dari dana untuk transaksi. Harusnya dibatasi misalnya dari margin, mempergunakan margin 5-10%. Kalau itu nggak apa namanya kemungkinan untuk cepat rugi yaitu jauh gitu. Forex juga bisa mempertahankan posisi, ketika untung ya kita tahanin posisi sampai kapan? Sampai nggak terbatas. Dana kita transaksi $1.000. Kemudian sudah untung 100 atau sudah untung sekitar $2.000. Itu dibiarin juga nggak apa-apa. Dibiarin nggak apa-apa. Kemudian sampai kapan? Sampai kena target kita yang kita taruh di mana di platform, atau kita tutup. Sampai kapan kita tutup? Kita tahan nggak mental kita untuk mempertahankan posisi itu untuk untung gitu. Oke, kuat nggak jantungnya gitu ya Pak? Sebetulnya harusnya dibatasi maksimum sebesar margin yang kita pakai. Margin berapa? 1.000. Berarti kalau sudah sampai 1.000 ya harusnya dilaksanakan stop loss di situ. Oke. Pak, ini ada yang berdoa nih Pak, semoga broker yang legal lotnya bisa lebih kecil lagi. Terus Prana Jaya Ramadan juga, kapan Monex bisa 0,01 lot? Semoga dalam tempo yang dekat ini kita sudah launching ke 0,01 lot. Oke, itu yang menjadi harapan para trader forex di sini rupanya. Biar aman, Pak, biar tenang. Iya, betul-betul. Jadi kalau boleh dibahasakan dengan bahasa saya yang gampang ini, kalau misalnya kita marginnya semakin banyak kita pakai, dia jadi sangat sensitif ya Pak, posisi kita itu pergerakan harga sedikit aja, pergerakan itu aja bisa nyenggol, kena margin kita, kena likuidasi kayak gitu ya Pak ya? Iya, sebelum likuidasi sebetulnya sudah ada peringatan di platform namanya margin call. Ada perhitungannya, jadi seperti ada dashboard ya, saya sering mengasumsikan sebagai dashboard. Dia sudah ada tanda merah kalau kurang, namanya margin call. Margin call, pernah ada filmnya tuh. Kayak bensin habis ya Pak? Iya, udah mention habis mau di top up atau mau dibiarin atau fight gitu kan. Nah, kalau di top up naik lagi tuh, bensinnya naik lagi gitu. Silahkan berjalan lagi. Makanya dibatasi 5-10% dari total account yang ada. Nah, sebelum kita transaksi, money management yang paling bagus itu kita tentuin trading plan kita. Maksimum rugi yang kita akan hadapi itu berapa dolar per transaksi. Harus kita tentuin dulu, Ci. Oke, jadi kita mikirnya risikonya duluan ya. Risiko duluan,
supaya apa? Supaya terjadi sesuatu ya sudah sekian dolar yang kita kita hadapi gitu. Kalau kita pakai 1:1 aja, misalnya satu transaksi sekitar targetnya $100, ya kan? Lotnya minim nih. Kemudian resiko yang kita hadapi $100, TP-nya juga $100. Ya cari aja probability kalau 10 kali transaksi yang benar itu 7, yang salah 3, sebetulnya sudah nutup. Asal konsisten. Nah, baru yang itu yang kita sebut dengan konsistensi dari strategi yang dicari. Nggak perlu banyak-banyak strateginya, cukup yang kita pahami aja, tapi tingkat akurasinya seperti itu gitu. Oke, Pak, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman trader saham nih nanya apakah benar sebenarnya untuk menguji kemampuan kita di teknikal itu dengan trading forex, benarkah demikian, Pak? Sekaligus juga ini menjawab pertanyaan yang udah ada sebelumnya, analisisnya gimana, Pak? Ada teknikal atau fundamentalnya juga kah untuk forex ini? Ya, kita balikin lagi nih di sini. Saya buka lagi. Iya, boleh dibuka lagi, Pak. Nih, ini teknikalnya kalau sebagai orang binary option ini untung banget. Kenapa? Nggak dibatasin waktu, terserah kita buy terus lepas kapan aja. Yang penting arahnya benar. Floating juga nggak ada masalah dalam tempo 1 menit. Kalau di saham juga saya kira sama, mempergunakan candlestick gitu kan. Saya besarin ini candlestick. Tuh. Sama. Sama. Pakai support resistance juga sama. Ini saya masuk kemana nih? Emas. Lagi bagus nih emas. Koreksi, lagi mau damai. Nah, emasnya turun tuh. Kelihatan ya? Iya, kelihatan, Pak. Contohnya kita mau cari cuan dari ini gimana, Pak, contohnya? Emas. Tuh. Ini bukan rekomendasi ya. Ini ngasih tahu Iya. ini harganya seperti ini gitu. Juga bisa pakai moving average, juga bisa. Pakai moving average yang biasa pakai saham bisa. Pakai ADX juga bisa, segala macam. Itu kelihatan warna biru ya. Saya putihin deh. Pergerakannya bisa dalam tempo 1 jam atau 15 menit bahkan lebih cepat. Ini saya pakai 1 jam, 15 menit kita bisa perkirakan seperti itu. Tuh. Sama pakai support resistance juga sama. Tuh lihat. Mantul di support gitu kan. Ngapain? Naik. Tunggu di sini, ya kita ambil posisi sell di situ. Gitu. Kita bisa pesan di sini, posisi sellnya gimana? Nih, saya klik di sini, pesan, sell limit 1 lot. Tuh. Kalau harga sudah menyentuh, punah posisi. Jadi dimungkinkan untuk order pending atau order pesan atau langsung masuk posisi gitu. Seperti saham. Kemudian XAU enak 1 sampai 5 menit, bener nggak, Pak? Kalau untuk belajar saya sarankan di 1 jam untuk belajar. Tapi kalau sudah expert boleh deh 15 menit. Kalau 1 menit. Oh, yang nanya nih udah expert ya? Berarti nih. Mentalnya udah kena banget ya, Pak. kalau 1 menit. Nah, sama kan? Tuh. Coba Pak contohin lagi Pak, tutorial Pak. Contohnya, misalnya pasang nih Pak posisi di chart yang sama Pak. Kan kalau di forex kan katanya bisa cuan bolak-balik ya Pak, asal posisi kita benar. Ya. Harga turun kita bisa cuan, harga naik kita bisa cuan. Coba Pak contohin. Ini harga naik, ini saya tutup deh posisinya yang ada di sini. Ini yang, nah, ini sell nih. Coba lihat, sell kan? Sell. Ya. Udah cuan tuh, cuannya berapa? $40. Sell, positif. Kelihatan nggak? Iya, saya kelihatan ambil Pak. Itu tanggal 10. Saya ambil 10 Maret. Oke. Bapak memperkirakan harganya akan naik gitu ya Pak ya? Turun, kalau sell turun. Turun. Oke, maaf nih. Lanjut. Euro US dollar. Di harga sekian, kemudian saya TPSL-nya karena saya amati nggak perlu saya TPSL tapi sebetulnya harus dipasang. Kemudian sekarang harganya berapa tuh? Harganya 9596, 1.9596. Itu udah gerak tuh $40 gitu.
Kita bisa tutup kapan aja, kita tutup sekarang. Coba tutup. Udah tuh, selesai. Mas, contohnya. Mas kita ambil Contoh, posisi Pak. buy. Mas posisi buy. Berapa lot? Sekalian Bebas. tutorial aja ya, saya soalnya nggak Iya. kebayang. Oke. Binary option larinya ke sini sih. Lah, udah tuh buy. Mm-mm. Beli emas. Karena apa? Ada support, resistance segala macam, gitu kan? Ya, analisisnya sama dengan Oke. saham. Kemudian kita lihat di sini ada tuh, ada turun naik karena ada perbedaan spread tadi kan. Spreadnya Heeh. berapa? Pertanyaannya. Kita lihat aja di sini ada tuh 44 di mana tuh? Di SAU USD Mm-mm. 45. Gerak spreadnya berubah-ubah. Oke. Nah, gitu aja sebetulnya. Analisis technical sangat dibutuhkan di forex 70%. Penggerak harga di fundamental sebetulnya kalau jangka pendek ya apa namanya, kita harus tahu juga kita keluar dulu dari posisi. Soalnya apa? Volatilitas tinggi gitu kalau ada news besar. Nah, sekarang Oh, newsnya apa? ada Nanti yang news besar komentar tadi Pak Dwi, ada ya. yang komentar, wah kayaknya perlu dicoba nih untuk menguji kemampuan teknikal, kata anak saham. Terus tapi Boy Kirmam komen Pak, nggak mudeng. Saya Nggak mudah. sejujurnya juga belum mudeng banget juga. Boleh sekali lagi Pak, kasih contoh Pak, biar pada paham nih Pak. Oke, ini kita bisa ambil posisi buy dan posisi sell di sini. Kita klik langsung, kita ambil posisi, ya kan? Nah, contoh kita bisa pilih ini ada sekarang ada 33 produk atau lebih ya. Ini contohnya di Mm-mm, emas nih, emas dan minyak sekarang lagi tren. Emas, emas kan harganya tinggi banget nih, ya kan? Di hampir 1 juta mm-mm, kemarin di mm-mm, Gramin. Yang kalau di sana sekitar 2.000. Udah terlalu mm-mm. banyak harga emas turun karena apa? Disebabkan oleh potensi damai Rusia Ukraina. Balik lagi, disebabkan oleh apa? Orang saham senang banget fundamental. Disebabkan hari Kamis nanti ada pengumuman tingkat suku bunga dinaikin atau diturunin. Ngomongnya dinaikin. Kalau dinaikin berarti dolarnya naik. Kenapa dolar? Coba lihat, emas kan terpengaruhnya sama SAU US dollar. Kalau US dollar naik berarti emasnya yang turun gitu. Makanya potensi pergerakan emas sekarang menunggu itu secara jangka menengah dan panjang dia turun. Sementara sekarang jangka pendek kita bisa ambil posisi buy dan sell gitu. Nah, Oke, ketika jadi kita ambil posisi saya buy, jelasin, lanjut. nah ketika dia kayak gini secara teknikal sebetulnya kenapa kita buy? Ini kan ada support to support kan. Kemudian dari sisi candle juga terlihat dia mantul tuh. Makanya kita ambil posisi buy, alasannya seperti itu. Karena dia nggak breakout gitu kan. Mm-mm. Nah, kita tempatkan stop loss. Stop loss harus selalu ditempatkan sebaiknya. Di mana? Di harga ini. Nih, kita tarik aja ke sini. Itu Turun yang dikit merah Pak, nggak kelihatan. Oke, tuh stop lossnya di situ ya. stop loss. Ya, kan stop loss Mm-mm. tuh. Dari chart aja kita bisa ambil stop loss dan nah ini ke atasin. Ini take profitnya. Udah selesai, tinggalkan. Oke. Kalau bingung, kita punya MFX aplikasi untuk pemula. Dia kasih sinyal trade untuk belajar. Kasih lihat Pak. Nah, saya kasih lihat pakai ini nih. Emas itu kemana sih? Nah, saya lewat ke sini nih. Ini kelihatan ya? Iya. Nah, ini aplikasi dari Monex. Aplikasi dari Monex di bagian sinyalnya eh, Mm-mm. rekan-rekan bisa download MFX aplikasi di Play Store. Ini saya klik sinyalnya. Di sini dikasih sinyal atau performa sinyal mana aja sih yang benar. Tuh, lihat. Ada yang 100% satu kali ambil. Berarti kita harus ambilnya performa sinyal, kemudian banyaknya total trade yang terjadi. Nih, emas. Emas 46% untuk 7 hari. Berarti ya kita nggak ngambil, ngapain kita ambil yang 40% probability-nya? Cari yang tinggi dong, yang tinggi mana? Contohnya ini nih, 67, kemudian bawahnya 58. Kalau 67 sekitar 3 posisi, coba kita lihat. Kita klik. 67%. Terserah nih, tinggal klik buy atau sell. Tadi kan ambilnya apa tuh? Oke. Kan potensial buy. Uh-uh. Berarti kita punya Oke. 3.
kita punya tiga apa namanya provider, Trading Central, Auto Chartis, dan apa namanya satu lagi jadi lupa saya. Yang intinya karakternya tuh berbeda-beda. Jadi Kalau kita cari Trading Central probabilitas yang persentasenya tinggi, paling tinggi dan udah dicoba sama posisi trade yang udah tuh banyak yang udah nyoba banyak. kayak gitu. Sinyal ini Iya, gitu ya Pak ya. iya. Di Oke. sini pun ada volume transaksi itu, volume itu sentimen pasar. Volume transaksi yang ada Mm-mm, di Monex. Dia menahan posisi mm-mm. di 98%. Berarti bisa dikatakan ini Iya, jenuh atau dia tren gitu kan, sentimennya seperti itu. Entry, ketika kita benar. entry sudah ada TP dan SL. Gitu. Ini ada Oke. sinyal-sinyal otomatis Pak, yang diberikan. Ya, betul. Ini banyak yang nanya soal aplikasinya, nggak apa-apa ya Pak. Chartingnya ya, bayar berapa per bulan? Gratis nggak Pak di Monex? gratis, gratis asal download dulu nih MFX aplikasinya. Iya. Terus ada yang nanya tadi copy trade Pak. Copy trade, copy trade kak. Ini kan sebetulnya kalau MFX aplikasi adanya untuk sebetulnya ditujukan untuk pemula untuk belajar. Nggak bisa analisis Mm-mm, teknikal, mm-mm, kemudian fundamental analisis kan banyak. CNBC banyak banget berita. Di sini kalau di sini beritanya singkat, mm-mm. kasih bias. Tuh, saya cerita dulu di sini. Kasih singkat tuh kan. Today 1922 terjemahan. Singkat banget tuh beritanya. Mau naik mau turun nih sebetulnya kan intinya kayak gitu. Tuh singkat, ini arahnya turun segala macam. Hanya cuma beberapa kalimat. Ini untuk pemula yang nggak mau buka-buka berita-berita secara detail. Kalau mau detail silahkan. Nah, kalau copy trade itu sebetulnya copy trade, robot trading itu masuknya ke advance, intermediate advance. Masuknya ke MetaTrader 4. Di sini ada copy trade. Di sini copy Hmm. trade. Nah, kalau dibuka ke sini di bagian sinyal di sini. Kelihatan nggak? Oke, kelihatan Sinyal. sinyal. Mm-mm. Nah, itu ada tuh hasilnya yang sudah terjadi. Yang sedang berjalan, ada bayar, ada growth, ada berapa sih yang masuk ke sinyal itu, berapa duit gitu. Ini internasional sih. Mm-mm. Di market internasional kita bisa bayar $40 segala macam. Tapi menurut saya kalau pemula, saya sarankan nggak dulu deh. Kita harus belajar awalnya teknik analisis seperti apa, kemudian manualnya Mm-mm. seperti apa. Karena kalau kita pakai copy trade, itu kan sebetulnya kita menyerahkan nyawa kita ke orang lain ya. Mau Oke. itu bahaya juga gitu sebetulnya. Nggak saya sarankan Oke. kalau belum paham banget tentang forex ini. Dan juga robot juga Mm-mm. harus kita pahami nih logikanya. Nggak asal kita terima robotnya gitu. Untuk Mm-mm. apa namanya menyerahkan nyawa kita ke robot. Nggak konyol sih. Betul, betul. Maka Pak, dari itu ya kalau awal-awal di sini dulu nih gitu. oke, mulai dari mencermati perkembangan dunia terkini itu efeknya apa sih untuk pair yang kita transaksikan atau tradingin kayak gitu ya. Pak, ada yang nanya ini depositnya untuk pemula cukup tinggi berapa sih Pak sebenarnya depositnya di Monex nih? Pemula kita deposit yang paling kecil 5 juta ya. Mm-mm. Oke, 5 juta. depositnya 5 juta itu tadi ya. Ya, tapi Oke. sebelum itu kita ke demo dulu deh. Mm-mm. Belajar dulu apa sih yang disebut dengan konsepnya seperti apa gitu kan. Mm-mm. Oke. Pak, tadi ada yang nanya juga, apakah sebenarnya pola ini tuh berulang, Pak, kalau untuk Ya, histori trading di ITP forex? sama, Mm-mm. berulang terus. Contohnya Mm-mm. di minyak, ya, saya balik lagi harusnya. Minyak itu berulang terus ketika krisis nggak ada yang make minyak, permintaan banyak, barangnya permintaan kurang, barangnya banyak, berarti kan harganya turun kan? Mm-mm. Ke permintaan dikit, barang banyak, harga turun. Nah, di forex juga berulang kembali apa namanya kesimpulan-kesimpulan seperti itu, harga terespon gitu. Mm-mm. Jadi bisa Jadi diperhatikan kalau ya ada untuk statistik seperti itu ya Mm-mm. berarti bisa dihitung tingkat probability-nya, baik dalam bentuk chart maupun dalam bentuk yang tadi probability untuk sinyal gitu. Kan ada hitungannya berapa persen sih probability benar atau salahnya gitu.
Oke. Pak, mungkin kalau saya kan nggak bisa scroll ke, oke. Karena ini kan di akunnya Bapak ya Pak. Tapi Bapak bisa Ya, 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 scroll ya. kalau kelewatan. Bisa kita bahas sama-sama Pak. Tapi kalau Ya, saya bidang kelewatan ya forex udah dan gitu. binary tadi sudah dijawab ya. Iya, betul. Kemudian ini yang belum dijawab. Yang di kolom Eh, komen juga ada tuh Pak tadi, kelewatan. Jadi ya, sebenarnya tadi Pak, saya. kalau misalnya untuk orang yang profil risikonya nggak terlalu tinggi lah sebenarnya, kayak misalnya kayak saya nih mau nyobain trading forex gitu. Tapi saya ngerti Hmm. soal dinamika, misalnya mau ada Fed rate decision, FOMC Ah, 16 kayak gitu. Berarti saya ambil posisi agak panjang aja swing bisa dong ya Pak ya? Karena bisa misalnya swing kalau trade jangka bisa. waktu terlalu pendek kayaknya berisiko gitu. Pokoknya saya tahu in the Sangat long sangat run berisiko. story-nya begini gitu. Bisa ya Pak ya? Iya, bisa. Kita biasanya kalau di forex kan namanya trading, bukan investasi, sih. Jadi biasanya Mm-mm. dia jangka pendek. Jangka pendek yang dimasuk forex berapa? Bisa 1 menit, 2 menit. Jangka menengah itu intraday. Lebih cepat ya posisinya untuk ditutup. Berapa lama? 3 hari udah termasuk menahan posisi itu, Cik. Kemudian kalau dibiarin aja ya bisa aja. Kayak euro sekarang. Euro ini bakal krisis kalau apa namanya? Bahan bakar diblokir nih ke wilayah euro yang kebutuhannya 60% ya atau 30% kalau dari Rusia ke sana kan 40%, 30-40 lah. Ini bakal turun euronya. Ya udah kita tahan aja posisi sell gitu untuk euro. Kalau ada perdamaian ya mungkin emasnya sudah mulai turun, euronya naik. Itu kan pengaruh triggernya ke situ yang terkini ya. Selain Mm-mm. tentang fundamental negara yang bersangkutan gitu, makronya. Oke, jadi sebenarnya bisa aja sih ya kalau misalnya kita eh, misalnya ngerasa oke yang penting saya udah tahu nih arahnya kemana kayak gitu ya. Gak perlu sampai dipantengin juga, cuma tetap perlu Nggak pasang perlu posisi stop loss tadi ya kata Pak. topos ya. Mm-mm. Atau juga kita money management yang penting di forex. Semuanya sama ya di saham juga money Mm-mm. management yang penting. Iya. Manajemen itu dari resiko dan profit kita hitung nih rata-rata probability untuk profit dan resikonya, kemudian sistemnya berapa persen yang benar dari sekian posisi yang kita masuk. Kalau kita punya historinya lebih enak tuh, Cik. Mm-mm. Oke. Teman-teman yang ada yang masih mau dilihatin lagi nggak contoh tutorial ambil posisi di Forex, boleh tulis di kolom komen. Kalau nggak kita cari pertanyaan di kolom question, Pak. Oke, di sini paling akhir nih, soalnya yang atas sudah dijawab nih. Minimal Mm-mm. deposit PD-nya gampang-gampang karena kita regulated pialang ya. Mm-mm. Kemudian sering-sering kayak gini. Saya dibilang Sering-sering. saya dibilang main judi sama calon mertua padahal saya trading di saham nih. Oh, suruh kasih lihat IG live ini ya, berarti ya mertuanya ya. Itu yang terakhir Diajarin di saya cek juga sama nggak pasang bayar. posisi. Saya nggak bisa lihat Pak soalnya kalau ini soalnya kan di Terus ini nih akunnya. pakai aplikasi apa? MAFX Oh pertama bisa kita bisa. ada MAFX aplikasi. Kemudian kita pakai MetaTrader 4 namanya MAFX Trader. Buka aja di aplikasi kemudian MetaTrader. Yang punya Monex. Pak, ini channel yang bisa ngajarin dari nol min. Ada, Pak. Ada. Ikut webinar kita. Setiap hari apa tuh, Pak? Kita punya video-video edukasi nih di sini. Bisa belajar di sini. Saya nah, tuh. Ini Kasih diklik, lihat, bagian Pak. edukasinya diklik, Mm-mm. Ini akan keluar nanti. Waduh, ada ini. Ada Bentar. wajah Pak Dwi lagi. Nih, iya, besok nih. Oh, jadi kalau misalnya belum Nih, ngerti pun baru mau belajar di aplikasinya bisa ya, Pak ya? ada 3 video, masing-masing 12 menit total. Ada 4. Ini dari video, apa namanya edukasi beginner, intermediate, advance tuh. Tinggal kita pilih. Oke. Pak, Beginner kita apa jawab. aja gitu kan. Mm-mm. Iya, gitu. Oke. Kalau mau manfaatin video teknikalnya ternyata buat trading saham padahal download Monex. Boleh, Boleh kata Pak Dwi? Tetap boleh ya Pak ya? boleh. Download dulu aplikasinya.
Tuh kelihatan modalnya Pak Dwi 13.000 dolar katanya. Waduh. Oke. Aduh, kelihatan deh Pak Dwi duitnya banyak. Itu tadi ada yang nanya Regina, suku bunga acuan Amerika Serikat naik, apakah emas akan naik? Kebalikannya teman-teman Turun, ya, dolarnya yang naik. turun, dolar yang naik. Dolarnya, Tadi ya dolar naik, emas dijelasin turun. sama Pak Dwi ya. Jadi kalau suku bunga Bank Amerika, suku bunga di Amerika Serikat dinaikin sama bank sentralnya, eh, dolarnya akan menguat ya. Tuh, Nah, tadi kan berpotensi dolar menguat. berpotensi menguat. Nah, emas sama dolar tuh Turun. apa korelasinya tuh berkebalikan kayak gitu ya, Pak ya? Sangat erat, sangat erat. Nah, kalau mau turunnya Mm-mm. kapan? Kita sell-nya kapan? Bisa pakai sinyal yang di sini, cari posisi sell aja gitu. Saya kembaliin lagi. Mm-mm. Cari posisi sell-nya di emas gitu. Ada nggak emas ambil posisi sell nanti hari Kamis? Ambil aja di situ nih, hari ini nggak ada nih emas. Oh ada silver. Yang emas nggak ada. Cari posisi yang ada di emas sell, masuk posisi di situ. Karena ini sudah apa namanya? Tuh, trading tuh, ini emas kan? 7 Mm-mm. hari. 46% ini jelek. Cari posisi probability yang tinggi, kemudian volume transaksi yang banyak, hanya only sell. Hanya only sell gitu. Only hanya lagi ya. Mm-mm. Cari yang sell Bener-bener. aja. Udah Itu kalau nggak perfect. mau repot ya, jadi udah terima jadi Nggak mau pakai repot, take sinyal. Tapi profit udah kalau gitu. mau, iya, Take kalau kamu udah misal ada. tuh, boleh dicobain nggak Pak? Kan Boleh, dananya boleh Pak Dwi dicobain banyak dulu tuh. gratis. Coba Pak, coba Pak. Duitnya Pak Dwi banyak, gak apa-apa buat kasih tutorial. Digosipin aja. Jadi nggak Pak kasih lihat tadi Pak, cobain eksekusi satu sinyal Pak. Oke, satu sinyal. Contohnya ini kan eksekusi. Saya balikin lagi deh. Ya. Ini melalui aplikasi saya sell ini ya. Contoh saya sell eksekusi. Tuh, langsung berpindah halaman. Kita cek nih lotnya 0,1, benar yang paling kecil ya. Kemudian take profitnya $60 dan 109. Ini lossnya tuh nggak sepadan. Kita bisa rubah di sini. Mm-mm. Kita bisa rubah. Tuh, kita bisa rubah sampai sepadan. Kita tutup dulu ininya ya, biar cepet. Nih, execute, execute now. Masuk deh posisi. Ini akun live apa demo katanya Pak? Kalau yang ini mana? Ini demo nih. Kalau yang di aplikasi. Nah, antara aplikasi dengan MetaTrader atau Monex Trader itu terkoneksi. Jadi nggak perlu apa namanya pindah-pindah akun, akunnya sama. Hmm. Akunnya sama. Ini demo nih ya, tulisan demo. Kecuali kalau yang MetaTrader itu yang real yang tadi ya. Nah, ini akun Oke. demo. Kayaknya netizen Balance-nya ini pengen banget nih Pak Pak Dwi pakai akun beneran nanya aja live apa demo. nanti waktu kita live trading aja non farm payroll. Oh, non-farm payroll tuh katanya diajakin live trading teman-teman. Kalau kita cuma ngeliatin dong Pak, nggak usah ikut trading boleh nggak Pak? Join Boleh, Zoom ya? boleh ngobrol aja di situ nggak apa-apa banyak. Di spill Oke. spill nanti Ci. Oke, Pak, jawablah rumor ini. Benarkah demikian? Didan Bagaimana? Kuswardana bertanya. Rumornya sekitar 90% trader forex gagal. Apa faktor terbesar penyebabnya? Pertama emosi, mental itu terbesar. Kemudian ya pertama yang paling besar itu. Kemudian kedua, yang profit mah diam-diam, yang loss mah bakoar seperti sekarang. Ya, Hmm. kedua itu. Ketiga, dananya nggak cukup. Hmm. Transaksi sebetulnya transaksi jangka panjang dibiarin aja. Jadi sekali lagi money manajemennya salah gitu. Nggak menerapkan prinsip money management yang benar, jadinya loss. Oke. Pengen lihat Kemudian Pak. Terus? ya
Ya Money management. money management, kemudian pertama mental sih. Mm-mm. Money management bagus, tetapi mentalnya jelek ya jelek juga. Dalam arti kata kita dalam melaksanakan transaksi serakah gitu. Yang harusnya 0,1 lot kita transaksi 0,5 lot gitu. Nggak cukup. Margin yang kita pakai nggak cukup. Harusnya konstan. Nggak masuk akal jadinya profit pengen gede tapi lossnya pengen kecil, nggak akan mungkin. Harus dihitung gitu sebetulnya Ci. Harus dihitung lossnya di berapa, TP-nya di berapa, harus seimbang gitu. Minimal seimbang. Kemudian tadi apa? Mental, money management, kemudian juga Dananya strategi, nggak cukup. ujungnya strategi. Daya dananya nggak cukup, itu kan money management sebetulnya. Mm-mm. Betul betul. Itu. Pak, kalau binary option skandalnya Untuk dimainin, Pak. gimana sih? Ada yang nanya binary option skandalnya dimainin. Waduh, saya nggak pengalaman, saya lost terus kalau Nggak tahu dengan juga candle ya. juga lost. Di sliding. Serius, Pak? Di sliding. Iya, Padahal kalau di trading forex cuan terus, Pak. kalau di forex enggak, di forex mah kita gampang, soalnya kan pakai terserah mau di harga berapa, di sliding itu nggak akan mungkin sih. Kecuali Hmm, dimainin ya kayak sama illegal broker. Kayak kemarin waktu itu kan rame tuh sliding tuh. Slidingnya nggak kira-kira mau protes juga kemana. iya, hati-hati ya sama broker-broker dan robot-robot yang ilegal ya, kata Pak Dwi itu bisa di sliding kayak gitu ya. Termasuk juga Sekali lagi di yang binary ada legal pun, sliding. Mm-mm. yang legal pun, tapi kan kadang-kadang apa namanya sistem penawarannya yang nggak benar juga, ada juga yang seperti itu. Apa tuh Pak yang nggak bener? Fixed income sekian persen dalam Hmm, sekian persen dalam 1 bulan, ya nggak aja 30%, 50% keuntungan dijamin, yang seperti itu. hmm. Kan robot Halusinasi trading berarti apa ya? halusinasi. Iya, nggak logis. Oke. Jaminan keuntungan di dalam market yang dinamisnya susah tuh sebetulnya. Kecuali kalau dia beresiko ya. Kalau dia Mm-mm. mau beresiko gitu. Tapi kena resiko, kalau kena resiko gimana? Mau bayar? Mm-mm. Nah, kita juga nggak bisa jaminan juga gitu kan. Ya akhirnya Benar. masuk itu, Sultan jadi Rutan dong. Mm-mm. Gitu. Tahu aja Bapak. Nih, dari Igor, wah kasih testimoni nih. So far saya pakai MIFX bagus katanya, cukup bisa bersaing dengan broker luar. Cuma masih kurang ramah untuk trader kecil. Semoga ditambahkan rezekinya ya Mas Igor. Nah, ini ada yang nanya, kalau di Forex tuh ada bandar market makernya juga nggak? Apakah itu sama dengan liquidity provider, big player? Dan maksudnya kalau kayak di saham ini kan Pak, untuk saham-saham yang market cap-nya kecil, ini kan chartnya boleh dikata kalau orang punya uang besar ya dia bisa melukis chart dalam tanda petik ya Pak ya. Nah, kalau di Ya, Forex nih kayak gimana Pak? nggak bisa, susah. Adapun George Soros itu cuma berapa detik, tapi kemudian ketahuan ya risikonya juga masuk kan. Tahun kapan gitu. JP Morgan juga ya namanya teknologi bisa aja, tapi nama sebesar JP Morgan aja ketahuan kena denda juga gitu. Itu kan broker besar yang mau bisa mempengaruhi harga. Tapi 6,6 triliun gimana caranya untuk melukis chart gitu. Kalau market asli, makanya broker broker yang terregulator berpikir beberapa kali untuk melakukan hal itu gitu. Ruginya lebih gede daripada positif yang dia dapat, negatif yang dia dapat lebih besar daripada resiko yang dia dapat gitu. Balik ya. Oke. Jadi Iya. nggak masuk akal gitu. Heeh. Cuma Putin katanya Pak sama Trump yang bisa melukis chart forex katanya Pak. Waktu zamannya Trump itu ngerukis banget tuh. Kalau gejolak harga dalam sekian menit tiba-tiba berubah arah. Kalau Tiba-tiba Putin di saya kira Twitter dia gampang. mencuit apa gitu ya Pak? Ya, hari Jumat ingat saya dulu kan. Heeh, Tiba-tiba nggak jadi dia ngomong apa. betul. Tapi Pak kalau sekali sekarang lagi, sudah mulai landai nih, harganya sudah nggak ada yang bisa mempengaruhi pergerakan harga, kecuali hmm, ada goncangan harga oleh big news kayak kemarin kan, perang mm-mm. sampai itu pun bertahap kan lari ke 2000 emas nggak tiba-tiba gitu.
yang bisa diprediksi. Di tengah-tengahnya masih bisa diprediksi ini bakal kemana. Oke. Pak, Gitu. sekali lagi tadi soal edukasinya, Pak. Tentang apa ini? Di Monex, Pak, edukasinya tadi ada yang nanya. Rerahar nanya. Tadi udah ya dikasih lihat di aplikasinya itu ada tulisannya Ya. edukasi, ada video-video gitu, Oh, rekaman, iya di cara bagian baca videonya, di candle, bagian teknikal. Selain itu yang edukasi secara live, Pak, live trading ada juga, Pak. Zaman sekarang ini trader-trader live suka trading. edukasi live trading, Pak. Kita ada webinar, bisa diikuti. Nanti kita umumkan di medsos kapan adanya webinar. Biasanya setiap hari apa tuh, Pak, Bapak webinar, Pak? Setiap hari Selasa, hari Kamis. Biasanya setiap hari Selasa, Kamis itu berganti-ganti. Ada jam 3, jam 15 WIB atau jam 19. Oke, tuh yang mau ikut gratis ya, Pak? Nah, besok ada tuh, tapi malam. Kalau nggak salah malamnya. Edukasi apa tuh, Pak, besok? Oh, mengenai makro Ukraina dengan Rusia, pengaruhnya terhadap komoditas, kemudian forex, itu yang berbicara undangan. Jadi dia biasa menganalisa keadaan market secara politik. Jadi ekonom Oke. bisa Oke. dilihat di IG kita, biasanya nanti kita share. Pak Jovi ini curhat nih Pak, dia loss 160 juta di binary sampai sekarang masih penasaran ingin modal saya balik. Nah, Waduh. itu dia penasaran yang membuat dia rugi. Sudah Pak, saran Mm-mm. saya jangan jangan membalas dendam Penasaran Pak yang kayak bikin gitu. rugi katanya. Penasaran yang bikin rugi. Ya, Terus udah deh. baiknya gimana Pak? Belajar belajar ini aja trading yang terregulasi aja gitu ya Pak ya? Ya, regulasi kita sama-sama belajar kok. Nggak ada yang ahli di sini, tetapi lebih tahu duluan. Intinya apa sih? Intinya ya mental kita yang kita kendalikan. Ilmu bisa dapat di mana-mana, strategi bisa dapat di mana-mana, tetapi kalau kita latihan terus, ya kita bisa ketahuan trading style kita seperti apa. Berapa persen sih yang diharapkan untuk transaksi forex? Kembali lagi, tergantung kebutuhan dia untuk apa, untuk transaksi, untuk belajar, untuk spekulasi, atau untuk trading for living, ada tuh Ci, trading for living, Mm-mm. atau untuk main-main aja gitu. Persentasenya juga beda-beda gitu. Semakin Mm-mm. trading for living berarti persentase dapat target pribadi dia, nggak terlalu gede gitu. Tapi Mm. kalau untuk spekulasi ya 10% sehari ada yang terjadi seperti itu, ada, tapi resikonya juga 10% per transaksi. Mau nggak? 10% per transaksi. Gitu. Tuh, buat dipikirkan, direnungkan. Oke. Pak, ada pertanyaan dari Didan Kuswardana. Apakah dimungkinkan pedagang dan pialang dimiliki oleh grup perusahaan yang sama? Tidak diperkenankan, itu ada undang-undangnya sudah. Hmm, Olah orang yang sama nggak boleh. Terafiliasi segala macam ya. iya. Mengacu ke Undang-Undang 10 tahun 2011. Oke. Pak Dwi, dari Gita Aditya bertanya, Pak, kalau over floating di forex emas, apa sebaiknya tetap dipertahankan transaksi atau tutup semua posisi ya, Pak? Semua posisi berarti banyak posisi dong dia. Harusnya satu persatu kalau mau belajar. Tutup, kalau konservatif biasanya dia menutup posisi maksimal sebesar modal yang dia pakai untuk transaksi. Misalnya satu lot 1.000, dia sudah minus 1.000, ya sebaiknya ditutup gitu. Jadi nggak pakai margin yang nganggur, karena kita kan rencananya sudah, trading plan-nya sudah ada. Konservatif maksimal sebesar margin yang terpakai. Gitu. Bisa 50%, bisa 100% dari margin terpakai, berarti kan 1.000. Udah turun ke berapa poin itu? Hampir hampir sudah mencapai harganya minus 1.000 kan? Ya udah tutup aja gitu. Karena salah posisi, pasti salah posisi itu. Betul nggak, Mbak Gita? Boleh dijawab. Besaran komisi trading di sini konsepnya seperti apa, Pak? Kalau untuk di Komisi platform fix, forex komisi fix $1 per transaksi, per transaksi. jual beli, Pak.
Iya, jual Buka beli. buka tutup posisi ya, istilahnya Total, buka tutup total. posisi total. Oke, itu $1 ya teman-teman. Oke, kemudian ada lagi nggak pertanyaannya Pak? Regina tadi kayaknya masih penasaran soal emas. Oke Pak, misalnya begini kan, The Fed naikin suku bunga acuan, potensinya harga emas turun. Tapi misalnya perang atau konflik di Ukraina dan Rusia ini kayaknya memanas lagi gitu. Itu yang lebih dominan tuh faktor yang mana Pak nanti mempengaruhi harga emasnya Pak? Hubungan. Oke, semoga menjawab Soalnya ya sudah Regina mulai reda kan, ya. sudah mulai reda perkiraan saya gitu. Tapi Mm-mm. gimana-gimananya nanti kita lihat jam 1 subuh tanggal 17. Kita perhatikan Wall Street tutupnya gimana, saham akan gimana efeknya, emas akan gimana, wah, Iya. dolar akan gimana. Oke, ini kayaknya banyak yang Ya, tertarik sama alert saya aplikasinya, sudah bagus juga berbunyi, sih. Alin. Pak, withdrawnya cepet nggak Pak? Katanya berapa Ya, lama Pak? withdrawnya kalau pagi bisa siang keluar karena regulasi juga ya. Oke, Kan itu harus dia, wah, dilaporkan dulu kan. betul. Ini setiap kali kita IG Live pasti ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Oh ya teman-teman, ini untuk pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan OVO angpau ya dari Monex ya. Rp100.000. Pengumumannya di akunnya MIFX ya teman-teman. Mau Ya, ditutup ada ya Pak? voucher. Iya, Oke, ada. Nanti teman-teman. kalau ada pertanyaan lanjutan nanti kita jawab melalui ini apa namanya? Q&A minggu Boleh deh depan. Pak. Nanti kalau Pak Dwi ada bikin live trading atau edukasi live lewat Zoom, nanti kasih tahu saya, nanti saya post deh di IG story saya teman-teman ya. Minimal Sip, bisa deponya 5 ikutan. juta. Oke. Seperti Ya, itu. Semoga bisa membantu ya. Baiklah, saatnya kita tutup ya. posisi, Pak. Oke, terima kasih ya Cici Elin dan beserta kelompoknya dan juga beberapa peserta yang bukan peserta followernya Cici Elin. Saya ucapkan terima kasih. Semoga semua informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian juga pembelajaran ini kita manfaatkan juga untuk aplikasi nantinya Cici diharapin ya. Bahwa buka demo akun di Monex, rasakan sensasi untuk mengikuti sinyal kita. Terima kasih Cici Alin dan para peserta rekan-rekan semua.